Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah kita sudah bertemu kembali di semester 2 untuk melakukan perkuliahan seperti biasa. Langkah yang pertama Bapak Ibu, seperti biasa silakan Bapak Ibu buka browser Bapak Ibu. Bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Microsoft Edge, bisa menggunakan Mozilla atau browser-browser yang lain. Kemudian Bapak Ibu seperti biasa silakan akses elearning.fkip.unpas.ac.id. Kemudian setelah masuk ke laman depan seperti ini, di sini akan ada informasi. Mohon maaf. Nah, di sini ada username dan password yang harus dimasukkan. Kemudian ini ada beberapa link, gitu, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada beberapa pengumuman. Nah, langkah yang pertama silakan masukkan username dan password Bapak Ibu, kemudian klik login. Tunggu Bapak Ibu sampai masuk. Nanti di sini akan ada tampilan di depan, itu adalah kursus-kursus yang baru diakses. Nanti Bapak Ibu silakan diklik di sebelah kiri. Nanti di sini akan ada kode prodi dan kode dan mata kuliah. Nah, seperti contoh ini 504 ini adalah prodi biologi, kemudian 506 ini adalah prodi PGSD gitu, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa ada kode prodi di depannya? Biar tidak menyulitkan apalagi untuk mata kuliah yang sama gitu. Contohnya mata kuliah TIK di fakultas itu namanya sama, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Maka ketika saya ngajar di beberapa prodi itu akan kesulitan. Ini prodi mana? Ini prodi yang mana? Kita harus buka satu-satu. Oh, ternyata ini pesertanya dari prodi ini. Oh, kita buka satu-satu atau bisa kita rename sendiri. Nah, oleh karena itu makanya dari tim kami langsung memasukkan di sini kode prodi Bapak Ibu. Langkah yang pertama Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik dari mata kuliah tersebut karena kita akan melakukan penyetingan. Nah, Bapak Ibu tampilannya sudah seperti ini. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang tampilannya tidak seperti ini, coba kita akan buka. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, untuk mata kuliah andragogi saya dengan Bunda As. Nah, ini untuk mengubahnya itu seperti apa? Nah, untuk mengubahnya kalau mau tampilan seperti yang tadi, seperti yang biasa, atau lebih menarik tampilan seperti ini, ya silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengubah seperti tampilan yang dulu, caranya Bapak Ibu silahkan klik yang ini, ubah pengaturan. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan di sini format kursusnya, mohon maaf, ini dirubah menjadi format topik Bapak Ibu. Yang jangan Bapak Ibu lakukan adalah sebenarnya di sini pengaturan menjadi format mingguan. Nanti itu akan ada sedikit kacau gitu Bapak Ibu. Jadi silakan rubah dari title format menjadi format topik. Kemudian simpan dan tampilkan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Tampilan seperti ini ketika dihidupkan mode ubah, nanti Bapak Ibu akan seperti ini. Seperti biasa, seperti yang kemarin Bapak Ibu ya. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu, saya akan masuk lagi ke mata kuliah TIK. Nah, di sini ada petunjuk. Petunjuk di sini adalah harus Bapak Ibu baca. Jadi bukan semata-mata ini hanya petunjuk. Langkah-langkah pembelajaran harus seperti ini Bapak Ibu. Ini sesuai dengan surat edaran informasi perkuliahan semester genap tahun akademik 2020-2021 dengan nomor 012/Unpas.Fkip DKI Romawi 1 2021 poin kedua dan 8. Maka ada beberapa hal yang harus muncul di dalam setiap pembelajaran. Di dalam setiap menu yang ada di dalam pembelajaran pertemuan 1 ini harus sesuai dengan ini. Nah, langkah yang pertama itu adalah harus ada pertanyaan awal. Yang kedua harus ada materi pembelajaran. Yang ketiga harus ada forum diskusi, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian harus ada kuis. Kemudian harus ada produk. Kemudian harus ada tautan sinkronus, baik Zoom, Google Meet atau yang lainnya. Kemudian harus ada refleksi pembelajaran.
Nah, ini poin-poin yang harus ada. Nanti kita akan lakukan penyetingan bagaimana caranya supaya nanti ini semua bisa masuk gitu ke sini gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk langkah yang pertama Bapak Ibu, kita akan melakukan penyetingan dari daftar hadir. Caranya bagaimana? Kita lihat dari daftar hadir terlebih dahulu. Dari daftar hadir, dari jadwal, saya akan melakukan penyetingan yang mata kuliah TIK. Nah, di sini jadwalnya itu adalah hari Kamis jam 7 sampai 9.30. Ini di prodi biologi. Nah, tata cara penyetingannya Bapak Ibu, silahkan masuk ke daftar hadir supaya Bapak Ibu tidak lupa yang tadinya kita isi saja. Di sini ubah pengaturan mata kuliah, dituliskan Bapak Ibu. Kita akan copy di sini contohnya. Kalau ini terlalu besar, silakan Bapak Ibu bisa diklik kanan, paste as plain text. Kemudian nama dosen, silakan tuliskan nama Bapak Ibu. Ini supaya tidak lupa Bapak Ibu. Kemudian di sini hari Kamis jam 7 sampai 9.30. Ini harus dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama absen, karena absen itu adalah hal yang sangat urgent, yang sangat penting. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak melakukan penyetingan untuk daftar hadir. Silahkan klik simpan dan tampilkan. Nah, kemudian setelah ini status set jangan dirubah, biarkan saja. Kemudian yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah add session. Nah, add session ini kita akan buat. Nah, di sini mulainya itu hari Kamis. Nah, hari Kamis itu mulai tanggal berapa? Coba kita lihat. Hari Kamis itu tanggal 4 Bapak Ibu. Tanggal 4 Februari. Kemudian di sininya kita masukkan waktunya jam 7 sampai 9.30. Jam 7.00 sampai 9.30. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan di sini bisa tulis lagi nama mata kuliah, atau Bapak Ibu bisa ini yang tadi. Nah, yang ini. Diklik new tab, kemudian copy, kemudian masukkan ke sini. Biar lebih jelas Bapak Ibu. Ini kita close saja lagi. Nah, kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu silahkan klik yang multiple session ini. Repeat. Ini lakukan multiple session ini supaya nanti Bapak Ibu tidak usah melakukan penyetingan tiap kali mau melakukan perkuliahan. Akan tapi ini harus dicatat, ketika tidak terjadi perkuliahan maka harus dinonaktifkan, seperti itu Bapak Ibu. Atau silakan di delete atau dirubah seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini hari Kamis, berarti kita akan ulang tiap hari Kamis. Nah, kemudian kita akan lihat juga kita perkuliahan sampai tanggal kapan. Nah, kita akan lihat di sini new tab saja. Nah, ini perkuliahan kita sampai, nah ini 8 Mei contohnya. nanti juga ada yang harus kita delete. Nah, ini sampai 8 Mei. Ini 8 Mei. Kemudian klik automatically high status unavailable. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Setelah penyetingan seperti ini sudah. Kemudian klik di sini add. Jangan lupa ininya repeat. Ininya hari Kamis. Kemudian ininya di allow. Kemudian ininya automatically select highest status available. Di add. Kita tunggu
sampai multiple sessionnya itu beres. Nah, sekarang sudah ada multiple session, cuma di sini ada 14 pertemuan. Kenapa ada 14 pertemuan? Karena di sini UTS masih jalan, Bapak Ibu. Nah, UTS kita akan hapus. UTS itu 15 sampai 27 Maret. 15 sampai 27 Maret. Nah, ini pertemuan ke-7 dengan ke-8 kita akan hapus. Karena UTS itu tidak masuk ke dalam kehadiran Bapak Ibu. Kita klik lanjutkan, jangan lupa Bapak Ibu. Ini tunggu sampai beres, kemudian ini 25 Maret juga kita delete. Nah, ini pastikan Bapak Ibu sudah ada 12. Nanti kalau contohnya Bapak Ibu mau ada perubahan jam untuk daftar hadir atau ada libur dan sebagainya, silakan Bapak Ibu sebelum perkuliahan klik yang ini. Sebelum perkuliahan edit session, kemudian setelah itu Bapak Ibu atur tanggalnya gitu, seperti itu. Intinya Bapak Ibu di sistem ini silakan buat menjadi 12 daftar hadir seperti ini. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu kita akan masuk ke cara penyetingan untuk memasukkan konten Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah daftar hadir. Kita akan masuk ke mata kuliah sebelumnya. Nah, ini petunjuknya. Jadi harus ada pertanyaan awal, koneksi, kemudian ada materi pembelajaran, kemudian ada berbagai hal yang ada di sini. Nah, awalnya kami dari tim e-learning akan memasukkan masing-masing poin ini ke sini, karena poin-poin ini yang harus ada. Namun apabila Bapak Ibu memiliki kreasi lain, silahkan. Jadi kami di sini hanya merekomendasikan yang ada di sini. Caranya bagaimana? Ini harus kita duplikat gitu Bapak Ibu. Ini duplikat. Kemudian setelah diduplikat nanti kita akan masukkan ke sini gitu. Nah, kita lakukan penduplikatan. Kemudian kita bisa tarik. Cara-caranya setelah diduplikat, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah ke sini. Kemudian ini melakukan penyetingan. Kalau Bapak Ibu mau ada semuanya seperti ini, sama seperti yang kami masukkan, ini hanya satu kelas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan melakukan pengkopian untuk kelas-kelas yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya satu kelas, kemudian Bapak Ibu silakan melakukan pengkopian untuk kelas-kelas yang lain. Nanti akan saya demokan. Nah, contohnya di sini materi pembelajaran. Ini diduplikat lagi, silahkan. Kalau memang masing-masing poin di atasnya ingin ada poin utamanya, tulisan utamanya. Tapi kalau Bapak Ibu poin-poinnya itu ada, tetapi desainnya tidak seperti yang ada di sini, dipersilahkan. Asal masing-masing poin yang sesuai dengan surat edaran itu ada Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini pertanyaan awal, kemudian yang kedua materi pembelajaran, gitu Bapak Ibu. Nah, ini caranya kalau mau dikataskan, ini ditarik ke atas, gitu, seperti itu. Ya, di sini ada pertanyaan awal, kemudian ada materi pembelajaran. Silakan melakukan pengkopian sampai beres. Kalau memang bentuknya mau seperti yang kami, gitu, seperti itu. Kemudian warnanya ingin dirubah. Nah, untuk warna memang ini ada agak sedikit harus melakukan pengeditan, tapi sederhana, sangat sederhana Bapak Ibu. Jadi silakan untuk mengetahui kode warna, silakan klik tautan di sini. Nah, sebenarnya ini bukan default bawaan dari program, jadi sedikit kami tambahkan. Nah, contohnya mau warnanya green, hijau. Nah, di sini ada kode nama warna. Silakan mau hijau, mau apa, mau yellow, green. Yang hijau pun kan ini banyak tuh. Nah, caranya bagaimana kalau mau merubah warna?
Ini klik ubah pengaturan, kemudian klik yang ini Bapak Ibu nih, show hidden, kemudian klik di sini, kemudian di sini silahkan hapus yang border color, ini rubah menjadi nama saja, green contoh. Kemudian background color ini juga dirubah menjadi green kalau Bapak Ibu ingin merubahnya, tapi kalau tidak ya nggak usah dirubah. Kemudian ini untuk warna hurufnya kita rubah jadi white. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, beda dengan yang bawah. Ada pertanyaan awal atau koneksi, ada materi pembelajaran, pokoknya poin-poin ini harus masuk Bapak Ibu di sini di tiap pertemuannya. Nah, kemudian kalau sudah melakukan penyetingan Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang harus di setting di materi pembelajaran. Silakan masukkan materi Bapak Ibu. Kemudian forum diskusi, kalau Bapak Ibu tidak ingin mengcopy, silahkan yang ada di sini. Kemudian ada kuis silahkan di copy saja. Kemudian tutorial-tutorial untuk pembuatan pilihan ganda, menjodohkan, isian maupun uraian itu sudah ada Bapak Ibu. Kemudian untuk forum diskusinya di sini sudah saya set adalah diskusi yang di dalamnya ada penilaian Bapak Ibu. Silakan kalau mau menggunakan hal tersebut silakan bisa di sini Bapak Ibu. Kalau nanti mau menggunakan diskusinya itu penilaian gitu. Kemudian di sini ada soal, silakan Bapak Ibu masukkan mau pilihan ganda, mau uraian dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada produk yang harus diunggah, contohnya di sini upload makalah atau PowerPoint atau upload produk-produk yang lain. Kemudian di sini tautan dari Zoom atau dari Google Meet atau yang lainnya, silakan bisa masukkan di sini. Silakan Bapak Ibu kalau belum bisa untuk menautkan dengan Google Meet atau dengan Zoom, silakan untuk melihat di tutorial yang sudah disediakan. Kemudian di refleksi, silakan Bapak Ibu, ini bentuknya forum diskusi gitu. Nah, Bapak Ibu yang default di sini kami masukkan itu di sini masih tersembunyi Bapak Ibu. Jadi silakan kalau Bapak Ibu mau memunculkan, nanti di sini harus dimunculkan terlebih dahulu, klik tampilkan. Di sini ada pertanyaan awal, karena yang di petunjuk ini yang nanti kita masukkan ke masing-masing pertemuan ini itu apabila tidak kami sembunyikan, maka takutnya malah tutorial ininya yang ada atau silahkan memasukkan pertanyaan awal. Ya, harusnya tulisan yang pertanyaan awalnya ini adalah langsung di delete oleh Bapak Ibu. Nanti silakan ininya langsung di delete oleh Bapak Ibu. Kemudian yang dimasukkan oleh Bapak Ibu di sini adalah pertanyaan awal. Silahkan satu dituliskan contohnya sebutkan contohnya bidang-bidang yang di dalamnya berkaitan dengan dunia komputer. Dan jelaskan seberapa penting komputer bagi kehidupan kita semua. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi justru bukan di sini adalah pertanyaan awal. Nah, contohnya kalau yang atas makan, silakan memasukkan pertanyaan awal di sini. Justru langsung nanti di sininya adalah sebutkan bidang-bidang di dalamnya berkaitan dengan dunia komputer dan jelaskan seberapa penting komputer bagi kehidupan kita semua gitu. Nah, bisa bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada seperti forum diskusi gitu. Atau Bapak Ibu bisa langsung memasukkan di sini, akan kita masukkan itu sama seperti yang forum diskusi. Kita coba akan copy, kita akan tarik bawah.
Dan pastikan bahwa ini kalau menurut saya di pertanyaan awal pun silakan kalau mau ada penilaian silakan. Sini contohnya pertanyaan awal, kurung koneksi. Nah silakan kalau mau bentuknya dalam bentuk diskusi. Nanti di sini kita munculkan dulu. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau di sini ada tersembunyi dari siswa silakan untuk dimunculkan. Nah di sini pertanyaan awal saya akan copy terlebih dahulu. Nah tambahkan topik diskusi. Di sini koneksi contohnya. Atau di sini bisa ke topiknya boleh. Perantaika untuk kehidupan. Contoh seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah seperti ini. Kita paste yang dari yang tadi. Nah, nanti mereka dipersilakan untuk menjawab gitu. Nanti di sini ada penyetingan untuk penilaiannya, sehingga ketika mereka menjawab bisa langsung dinilai. Kemudian nanti di sini ada reportnya sangat banyak nih, untuk diskusi reportnya sangat luar biasa lengkap Bapak Ibu. Di sini ada forum summary report. Nanti di sini akan kelihatan siapa yang melakukan diskusi, berapa lama. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Nanti di sini berapa kali menjawab, kemudian berapa banyak dia melakukan lampiran, berapa kali dia melihat, banyaknya kata, kemudian banyaknya karakter gitu. Kalau yang saya lihat banyak juga sih mahasiswa itu ada yang melihat terus, lihat lagi, view lagi, tapi tidak menjawab begitu, seperti itu. Nah kemudian ada juga yang beberapa kali melihat langsung menjawab gitu, seperti itu. Jadi di sini semuanya bisa terekap Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah bisa diekspor, mau diekspor ke Excel bisa gitu Bapak Ibu. Nah di sini bisa ke Excel, kemudian unduh, nanti datanya akan lengkap, kapan melakukan diskusi, kemudian berapa banyak. Nah ini contohnya, karena ini belum ada yang menjawab. Nah ininya belum muncul kalau yang lain, kecuali kalau yang saya itu number of discussion post, ini ada 1, kemudian banyaknya huruf, banyaknya kata di sini sudah ada Bapak Ibu, seperti itu. Nah itu untuk diskusi. Jadi silahkan di sini ada forum diskusi untuk koneksi awal, kemudian ada pertanyaannya, kemudian mereka menjawab gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk materi pembelajaran, silakan di sini mau langsung menampilkan PowerPoint, tentunya menggunakan tutorial yang sudah ada untuk memasukkan PowerPoint ke sini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada forum diskusi langsung, hampir sama seperti yang tadi. Untuk membuatnya ini tinggal copy saja. Kemudian untuk kuis isian silakan ini tinggal copy saja, bentuk soalnya mau apa silakan untuk ditambahkan. Kemudian di sini ada upload dan refleksi gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin cukup sekian untuk penyetingan awal dari kelas Bapak Ibu. Tetapi sebelum ditutup, apabila Bapak Ibu ingin melengkapi supaya tampilannya lebih lebih bagus, silahkan Bapak Ibu klik yang ubah pengaturan. Kemudian silahkan deskripsi dari mata kuliah ini dituliskan, kemudian gambarnya juga dimasukkan, sehingga nanti contohnya bentuknya menjadi animasi dan sebagainya. Silahkan. Contohnya di sini, ini bisa diambil dari RPS Bapak Ibu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, udah, nanti silakan dilengkapi. Kemudian saya juga akan ngambil untuk logonya, untuk tampilan depannya. Bapak Ibu silakan untuk ngambilnya itu bisa menggunakan Prepic. Nah, di sini ini sudah jelas-jelas gratis.
atau Bapak Ibu bisa ngambilnya bentar Bapak Ibu. Nah sini prepik, atau bisa ngambil di Pixabay, ini juga gratis. Silahkan Bapak Ibu, ini adalah website yang menyediakan gambar secara gratis. Dikarenakan kalau langsung ngambil di Google itu ada yang gratis, ada yang memiliki lisensi gitu. Kalau di sini sudah jelas-jelas gratis. Nah, contohnya di sini berkaitan dengan komputer. Nah, saya akan ngambil nanti untuk tampilan depannya mau yang mana. Di sini sangat banyak Bapak Ibu. Itu ke bawahnya masih sangat banyak. Dan ini gratis. Kemudian next page. Jadi mau Bapak Ibu gunakan untuk apa namanya tuh? Untuk ini Bapak Ibu, untuk buku, untuk apa yang di sini ini gratis Bapak Ibu. Kecuali kalau yang menginginkan download premium seperti tadi, nah itu tidak gratis. Tapi yang gambar yang itunya gratis. Nah, kita download ini gratis. Apa namanya tuh? Kalau download GoTo Premium ini adalah gambarnya nanti banyak gitu, lebih banyak daripada yang ada di sini. Nah contohnya ini sangat banyak Bapak Ibu ya. Saya coba di Pixabay juga. Ini saya ketikkan komputer. Nah ini sangat banyak. Nah, coba saya gambarnya ini. Nah kemudian saya akan save as. Dan saya akan simpan posisinya di desktop. Nah atau yang ininya, yang JPEG-nya, karena tadi itu WebP. Nah, silakan saya mau ngambil yang ini saja, 640 x 451. Nah di sini kalau mau berdonasi, karena ini adalah gratis, silahkan mau berdonasi. Kalau tidak juga tidak jadi masalah. Nah ini yang sudah downloadnya. Kemudian saya akan masukkan ke sini Bapak Ibu. Nah ke gambar kursus, kemudian choose file, kemudian saya akan pilih. Nah ini Bapak Ibu. Oh mohon maaf, saya akan ngambil yang JPEG nya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini di kopinya kemana? Oh ke download. Saya akan masukkan ke depan. Nah yang JPEG nya Bapak Ibu, jangan yang WebP nya. Nah nanti pilih choose file, pilih yang JPEG, nanti desktop. Nah yang ini, kemudian unggah file. Sekali lagi kalau di Pixabay jangan langsung di sini di save as, karena nanti WebP. Nah kalau di sini save as langsung WebP, lebih baik di download di sini. Pilih download, kemudian pilih resolusinya. Kemudian ini sudah masuk ke sini, kemudian klik simpan dan tampilkan. Nah sekarang sudah, sehingga nanti tampilan kursnya di depannya itu lebih menarik gitu. Coba kita lihat. Nah ininya lebih menarik, jadi sudah ada apa namanya tuh gambarnya gitu Bapak Ibu. Nah gitu. Mungkin Bapak Ibu itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk menonton tutorial-tutorial yang berkaitan dengan pemasukan konten atau pengembangan yang ada di masing-masing pertemuan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.